niscaya kami bukakan pintu berkah. Berkah dari langit dan berkah dari bumi. Kalau beriman dan bertakwa. Di dalam kitab Tafsir Munir yang ditulis oleh Syekh Nawawi Tanara. Sudah maklum Syekh Nawawi Tanara adalah seorang ulama besar bangsa Indonesia. Yang lahir di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Yang wafat tahun 1887 Masehi. Yang mukim di kota suci Makkatul Mukarramah. Karya tulisnya 99 kitab yang dicetak tersebar di dunia Islam. Sehingga dikagumi oleh dunia Islam. Beliau beroleh gelar Sayyidu Ulama'il Hijaz, pimpinan ulama Mekah Madinah. Dalam kitab Tafsir Munir, beliau memberikan interpretasi. Bil matori, berkah dari langit itu dengan turun hujan. Sedangkan berkah dari bumi, bin nabati, tumbuh-tumbuhan subur, pertanian subur, wasimari, buah-buahan subur, wal mawashi, peternakan subur. Terhindar dari berbagai penyakit ternak, penyakit hewan. Kemudian wahusulil amani wassalamah, berkah di bumi itu menurut Tafsir Munir, situasi kondisi selalu aman dan kondusif. Berkah yang disuplai di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala kalau beriman dan bertakwa. Bukan musibah dan malapetaka. Bukan huru-hara dan kerusuhan. Bukan gunung meletus dan gempa bumi. Bukan banjir dan tsunami. Bukan pesawat jatuh dan kapal tenggelam. Bukan kerusuhan dan huru-hara. Bukan kebakaran dan kecelakaan tabrakan kereta api. Tapi berkah yang disuplai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang dikirimkan oleh Allah di muka bumi ini kalau beriman dan bertakwa. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan agama. Tafsir Munir menjelaskan, walam yattaqi ma harramahullah. Mereka meninggalkan takwa kepada Allah. Mereka melanggar larangan-larangan Allah. Jika demikian, yakni jika pedagang pada curang, jika petani iri hati, jika kiai hasud dan dengki, jika pejabat hianat, jika pemerintah serakah, jika penegak hukum berbuat zolim, yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki, jika pelajar kurang ajar, maksiat merajalela, mungkarat menjadi-jadi, pemabukan di mana-mana, perzinahan tak asing lagi, perampokan semakin garang, korupsi sudah tradisi, bahkan mencapai prestasi di belahan bumi. Kalau ini yang terjadi, tegas Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan musibah dan malapetaka. Kami timpakan kerusuhan dan huru-hara. Kami timpakan gunung meletus dan gempa bumi. Kami timpakan banjir dan tsunami. Kami timpakan pesawat jatuh dan kapal tenggelam. Kami timpakan kebakaran dan tabrakan kereta api. Akibat atau disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Bimakanu yaksibun, baknya bak sababiyah. Alpiyah menegaskan, wazida wa zorpiyatas tabin biba wa fi waqad yubayyinani sababa. Wazida wa zorpiyatas tabin biba wa fi waqad yubayyinani sababa. Maksudnya,
Bima kanu yaksibun, disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Mari kita introspeksi diri. Jangan mencari kambing hitam. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Bima kanu yaksibun. Ada yang salah pada diri kita. Ada yang salah pada tiap-tiap elemen bangsa Indonesia yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki. Bahkan dalam ayat berikutnya Allah menegaskan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Timbulnya kekacauan, kerusakan, kegaduhan, kegoncangan, musibah, malapetaka, kerusuhan, huru-hara di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Sudah dinyatakan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Solusinya, jalan keluarnya untuk memulihkan roda perekonomian supaya kembali normal dan berkah, untuk memulihkan situasi kondisi supaya kembali aman kondusif. Baginda Rasul, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan resep, memberikan instruksi. Dalam al-hadis beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada, bertakwa kepada Allah. Di rumah, takwa kepada Allah. Di masjid, takwa kepada Allah. Di pasar, takwa kepada Allah. Di toko, di warung, takwa kepada Allah. Di kendaraan, takwa kepada Allah. Di perjalanan, takwa kepada Allah. Di pabrik, di perusahaan, takwa kepada Allah. Di kantor, takwa kepada Allah. Banyak orang takwa kepada Allah. Sendirian takwa kepada Allah. Sebagai implementasi mencintai tanah air. Sebab hadis menyatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Iman itu harus direalisasikan dengan takwa. Di mana saja berada, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulihkan roda perekonomian supaya berkah dan situasi kondisi supaya tetap stabil dan kondusif. Selanjutnya baginda Rasul menegaskan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Resep untuk mengembalikan keberkahan, keamanan dan keselamatan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti kesalahan dengan kebenaran. Ganti keburukan dengan kebaikan. Ganti kekejian dengan kebajikan. Ganti pula kecurangan dengan kejujuran. Ganti kezaliman dengan keadilan. Ganti keserakahan dengan kesederhanaan. Ganti kesombongan dengan ketawaduan. Ganti hal-hal yang negatif dengan hal-hal yang positif. Ganti tindakan destruktif dengan tindakan konstruktif. Sebagai implementasi mencintai tanah air. Agar supaya tanah air kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar supaya tanah air kita, negeri kita tercinta ini mendapatkan predikat dan julukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang subur makmur, aman sentosa, gemah ripah loh jinawi,
tata tentram kertara harja yang diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa KCTP rahimakumullah, itulah fungsi takwa secara nasional, secara menyeluruh, membawa berkah bagi bangsa dan negara. Kemudian fungsi takwa di akhirat nanti. Tentu orang-orang yang bertakwa sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bakal dimasukkan ke dalam surga di akhirat nanti. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, wasiqal ladzina attaqau ilal jannati zumara, wasiqal ladzina attaqau rabbahum ilal jannati zumara. Dan pasti diberangkatkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju surga dengan berbondong-bondong. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Pada hari kiamat nanti kami memberangkatkan orang-orang yang bertakwa menuju surga dengan